Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, kepada Bapak Ibu Guru Pendamping LCC SMP MTS se-Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara technical meeting LCC SMP MTS Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa IPS UNY 2020 pada hari ini, Kamis, tanggal 17 September 2020, yang berlangsung secara daring atau dalam jaringan melalui ruang virtual Google Meet. Perkenalkan, saya Hening Wayu Anggita, akan memandu jalannya technical meeting pada pagi hari ini. Selanjutnya, akan kami bacakan susunan acara pada technical meeting pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah penyampaian teknis pembukaan LCC, yang keempat adalah penyampaian teknis lomba, yang kelima adalah penyampaian teknis workshop, yang keenam adalah penyampaian penggunaan aplikasi, yang ketujuh adalah penyampaian teknis pembukaan workshop terkait dengan Google Meet dan Zoom Meeting, yang kedelapan adalah penyampaian teknis penilaian. Kemudian yang kesembilan adalah reminder alat atau perangkat apa saja yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing SMP atau MTS dan peserta didik serta guru pendamping. Yang ke-10 adalah terdapat sesi diskusi atau tanya jawab. Yang ke-11 adalah penutup. Baik, Bapak atau Ibu guru yang kami hormati, untuk membuka serangkaian kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, selanjutnya di sini saya selaku perwakilan dari panitia akan menyampaikan terkait teknis pembukaan besok ketika acara pembukaan LCC. Silakan disimak di screen handphone masing-masing atau perangkat masing-masing. Di sini kami telah menayangkan susunan acara LCC nasional. Apakah screen di sini terlihat? Ya, di sini terdapat susunan acara LCC nasional SMP atau MTS babak penyisian dan workshop pendidikan karakter. Nah, di sini bisa disimak ya di layarnya. Pukul 7 hingga pukul 8. Dimohon untuk yang lain untuk mematikan mikrofonnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan dimatikan mikrofonnya. Nah, di sini bisa disimak pukul 7 hingga pukul 8. Di sini akan ada agenda registrasi dan pengarahan yang berlangsung selama 60 menit. Nah, di sini bertempat di mana registrasinya? Karena ini kita lombanya online, maka kita registrasinya juga bentuknya online ya. Nah, di sini registrasi online melalui Google Form, yang mana link akan dibagikan oleh panitia melalui WhatsApp grup guru pendamping. Jadi nanti silakan kepada Bapak Ibu guru pendamping untuk melakukan meregistrasikan online peserta didiknya. Begitu. Selanjutnya, pukul 8 hingga pukul 8.15, di sini akan terdapat sesi pembukaan. Pembukaan selama 2 menit. Kemudian, terkait untuk pembukaan ini akan dilaksanakan di dalam ruang Zoom. Jadi silakan kepada Bapak Ibu guru pendamping untuk mempersiapkan aplikasi Zoom, sehingga ini nanti akan digunakan ketika sesi pembukaan hingga sesi workshop pendidikan karakter. Nah, terkait untuk Google Meet-nya, itu nanti akan digunakan sebagai pengganti CCTV untuk mengawasi peserta didik ketika mengerjakan soal babak penyisian. Nah, jika Bapak Ibu guru mulai ada pertanyaan, nanti bisa ditampung dahulu, nanti ketika sesi diskusi tanya jawab di akhir kita technical meeting, nanti silakan bisa disampaikan. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat pada screen yang kami bagikan. Setelah pembukaan akan terdapat sesi doa, kemudian akan terdapat sesi menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Nah, di sini terkait selama pembukaan ini, semua peserta mematikan mikrofon ya. Jadi
menyanyikan lagunya di tempat masing-masing. Untuk dari panitia akan memutarkan instrumen lagu wajib nasional Indonesia Raya. Setelahnya akan terdapat sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY. Selanjutnya akan ada sambutan dari Kajur IPS UNY. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Panitia. Nah, terkait dengan link Zoom meeting ini, link akan dibagikan oleh panitia melalui WhatsApp grup guru pendamping. Jadi, untuk pembukaan ini, peserta didik tidak perlu join ke Zoom meeting ya. Akan tetapi cukup Bapak Ibu guru pendamping yang mengikuti ruang Zoom tersebut. Nah, terkait dengan peserta didik nanti bisa menyaksikan bersama dengan Bapak Ibu guru pendamping. Selanjutnya, nah, terkait dengan pembukaan ini akan berlangsung kurang lebih selama 15 menit. Setelah pukul 8.15 hingga pukul 9, nah di sini terdapat 45 menit waktu luang. Nah, ini dipergunakan sebagai apa? Sebagai persiapan terkait teknis. Karena kita juga tidak menutup kemungkinan, terkadang di beberapa daerah berbeda-beda, sinyal mungkin bermasalah atau mungkin ada kendala yang tidak kita inginkan. Nah, jadi waktu 45 menit ini silahkan dipergunakan untuk Bapak Ibu guru pendamping untuk mempersiapkan terkait teknis supaya peserta didik sudah bisa belum masuk di platform psikologi masing-masing begitu. Nah, terkait 45 menit ini pula, kami dari panitia juga akan memantau masing-masing tim supaya bisa login ke platform psikologi, seperti itu. Kemudian, selanjutnya pukul 9 hingga pukul 11.30, di sini peserta didik mulai mengerjakan soal babak penyisian. Nah, pengerjaan soal babak penyisian ini akan berlangsung selama 120 menit. Untuk sisanya, di situ kami memberikan waktu longgar untuk persiapan jikalau nanti di situ akan ada kendala atau bagaimana, karena kita tidak tahu ya nanti ketika pelaksanaannya seperti apa di daerah masing-masing begitu, sehingga kami memberikan waktu longgar selain 120 menit ini. Nah, kemudian untuk babak penyisian ini melalui platform psikologi dengan aplikasi Google Meet sebagai pengganti CCTV online. Selanjutnya, untuk terkait link ini, link akan dibagikan panitia melalui WhatsApp grup ketua tim, begitu. Nah, kemudian ketika pembukaan berlangsung, itu kan kita memakai Zoom meeting. Nah, ketika workshop, itu juga masih memakai link yang sama Zoom meeting, sehingga nanti yang berpindah ruangan berpindah aplikasi maksudnya itu hanya peserta didik saja. Peserta didik pindah ke aplikasi Google Meet sebagai CCTV, sehingga nanti untuk peletakannya peserta didik mengerjakan soal babak penyisian melalui psikologi. Kemudian Google Meet-nya kami sarankan untuk menggunakan perangkat handphone atau Android. Kemudian diletakkan ke tempat yang strategis sehingga bisa menjangkau atau bisa memperlihatkan bahwa peserta didik tersebut tidak berbuat curang, seperti itu. Selanjutnya, pukul 9 hingga pukul 11.30 yang ini bersamaan dengan babak penyisihan, ini juga terdapat workshop pendidikan karakter yang berlangsung selama 120 menit. Nah, di sini pembicara akan menyampaikan materi selama 90 menit, kemudian akan terdapat diskusi tanya jawab selama 30 menit. Begitu. Kemudian untuk link ini sama dengan ketika pembukaan. Gitu ya. Nah, selanjutnya pukul 11.30 hingga pukul 12 di sini adalah penutupan. Nah, jadi sekian terkait dengan susunan acara LCC Nasional SMP MTS babak penyisihan dan workshop pendidikan karakter. Jika ada yang akan ditanyakan, silakan ditampung dahulu, nanti bisa disampaikan ketika sesi diskusi dan tanya jawab. Begitu. Selanjutnya, di sini kami dari panitia akan menyampaikan terkait penyampaian teknis lomba. Silakan kepada panitia yang bertugas bisa segera menyampaikan.
Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu Guru Pendamping LCC IPS tingkat nasional tahun 2020, di sini saya selaku panitia yang bertugas akan menyampaikan teknis perlombaan dan juga penilaian waktu penyisihan LCC IPS nasional tahun 2020. Rangkaian LCC sudah sangat terlampir dengan jelas, dan apabila ada pertanyaan nanti akan diputar di belakang. Baik, Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, serta beberapa ketua tim yang ikut hadir dalam TM IPS Nasional tahun 2020, di sini saya menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Mbak Ning, bahwasanya pembukaan dilakukan menggunakan Zoom Meeting, bukan Google Meet. Ini ada perubahan teknis dari informasi umum yang Bapak dan Ibu Guru terima. Jadi mohon digarisbawahi dan ditekankan lagi bahwa pembukaan kita akan lakukan menggunakan Zoom, bukan Google Meet. Kemudian, adanya pembukaan lewat Zoom, mohon Bapak Ibu Guru tidak meninggalkan Zoom tersebut. Karena apa? Karena setelah pembukaan telah usai, dalam artian ditutup, Bapak Ibu Guru akan melakukan workshop pendidikan karakter yang akan dibersamai oleh Pak Sudrajat selaku Ketua Jurusan IPS UNY tahun 2020 ini, yang akan membersamai Bapak dan Ibu Guru dalam melakukan workshop pendidikan karakter. Sehingga tolong jangan keluar dari Zoom tersebut, karena dari panitia akan memantau full seluruh kegiatan dari Bapak Ibu Guru, termasuk tim peserta LCC IPS. Setelah pembukaan selesai, peserta dimohon untuk mengaktifkan Google Meet. Nah, Google Meet, link akan kita kirimkan ketika pembukaan telah selesai, dan kita kirimkan pada grup ketua tim. Sehingga guru berada dalam room Zoom, peserta dalam room Google Meet. Mohon sampai sini digarisbawahi dengan benar, supaya tidak terjadi kekeliruan. Kemudian, setelah Google Meet aktif dan para tim sudah masuk kepada Google Meet, panitia akan memandu jalannya pengerjaan soal. Kode akses atau password membuka kode soal LCC, babak penyisihan, akan dikirimkan melalui Google Meet, tidak dalam WhatsApp Group. Kenapa? Apabila di WhatsApp Group, pasti kode tersebut bisa di copy paste, dan kita tidak bisa memantau lewat Google Meet. Apabila keluar dari Google Meet, panitia akan menanyakan lebih detail. Seperti yang sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu Guru, Ketua tim, dan juga Kepala Sekolah, bahwa tim peserta, guru, dan Kepala Sekolah menyetujui adanya persetujuan, aturan, dan aturan lain dari panitia. Sehingga mohon untuk ditaati kembali apa yang sudah ditandatangani bersama oleh tim, guru, dan juga Kepala Sekolah. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati. Itu adalah jalan untuk pengerjaan soal babak penyisihan LCC IPS 2020. Jika ada pertanyaan, nanti akan di sesi tanya jawab atau diskusi. Kemudian, di sini saat pengerjaan soal, panitia akan selalu memantau dari peserta. Jadi peserta tidak boleh mengaktifkan suara, namun wajib mengaktifkan video. Untuk pengerjaan babak penyisihan LCC IPS tingkat nasional tahun 2020. Tambahan dari kami bahwa dalam pengerjaan soal, di meja siswa atau peserta hanya boleh disediakan 1 lembar kertas dan 1 alat tulis. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Hening. Ya, terima kasih pada saudara Oki tadi telah menyampaikan terkait teknis lomba ya. Nah, selanjutnya adalah penyampaian teknis terkait penggunaan aplikasi. Silahkan kepada panitia yang bersangkutan untuk menyampaikan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Untuk terkait dengan penyampaian penggunaan aplikasi, yaitu kami dari panitia sudah mengirimkan
e-book dan video tutorial untuk platform psikologi sendiri. Bapak Ibu dan teman-teman peserta dapat mengaksesnya di grup yang sudah kami kirim, yaitu ada beberapa link yang sudah kami kirim terkait dengan e-book dan video tutorialnya. Sebentar Bapak Ibu. Baik, sebelumnya sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Untuk pertama yaitu dari e-book. Ini kami jelaskan bahwa psikologi ini merupakan aplikasi belajar dan bisa untuk mengakses pembelajaran bagi siswa. Di sini kami langsung saja menjelaskan tentang bagaimana pendaftaran akun dan cara pengerjaannya ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kalian para peserta dapat mengakses di www.psikologi.com. Di situ terdapat tanda login dan sign up. Itu dapat diklik untuk sign up karena bagi peserta yang belum memiliki akun dapat mendaftarkan akunnya terlebih dahulu dan memilih student. Setelah memilih student akan muncul seperti pada poin nomor 3, yaitu memasukkan kode akses. Nah, di sini kode akses yang kami berikan ini merupakan kode akses untuk simulasi. Para peserta LCC IPS 2020 dapat mengakses kode ini, memasukkan kode ini untuk mendaftar di psikologi sendiri. Itu langsung kami arahkan ke kelas untuk penyisian. Untuk simulasi penyisian. Nah, setelah memasukkan kode terkait ini, lanjut ke tahap yang berikutnya yaitu peserta memasukkan nama. Nama pertama dapat diisi nama sekolahnya. Di sini kami contohkan ada SMP Negeri Yogyakarta untuk last name-nya. Untuk nama yang kedua yaitu urutan tim sekolah. Apabila sekolah tersebut mengirimkan satu tim, tetap ditulis tim 1. Dan apabila sekolah mengirimkan 2 atau 3 tim, dapat ditulis tim 2, tim 3, sampai seterusnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, akun psikologi kalian sudah dapat diakses. Sebelumnya kalian mengisikan untuk tanggal lahir bagi ketua tim. Di situ ada bulan, hari, dan tahun. Dimohon untuk emailnya diingat dan passwordnya tetap diingat-ingat karena akun tersebut akan kami pantau terus untuk selanjutnya sampai di semifinal. Seperti itu. Jadi tidak ada pergantian akun dari penyisian sampai semifinal. Lanjut setelah akunnya aktif, kalian dapat mengakses di courses. Di situ ada kelas yaitu untuk babak penyisian. Di sini terdapat kelas IPS section 1, namun sudah kami ganti yaitu babak penyisian dan simulasi. Di situ kalian dapat mengakses untuk simulasinya seperti itu. Setelah itu kalian dapat mengerjakan simulasinya sampai selesai. Baik, mungkin dari si developer seperti itu.
untuk terkait pengerjaan lomba, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu maupun peserta, silakan ditampung terlebih dahulu. Oh ya, nanti setelah TM, kami dari panitia akan memberikan waktu tentang pembuatan akun lebih detail dan tanya jawab bersamaan dengan peserta LCC. Dimohon Bapak Ibu Guru memberikan informasi kepada para peserta LCC agar nanti tepat waktu dalam mengikuti tutorial pembuatan akun tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Jika untuk Bapak Ibu Guru, jika terdapat pertanyaan, nanti silahkan ditampung dahulu. Nanti akan terdapat sesi tanya jawab. Gitu ya. Ya, untuk selanjutnya, di sini akan ada teknis penyampaian penilaian. Silahkan kepada si yang bersangkutan untuk menyampaikan terkait teknis penilaian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu pendamping peserta LCC IPS tahun 2020. Dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Febrian Cici Nur Afifah, selaku koorsi soal LCC IPS tahun 2020, akan menyampaikan teknis penilaian babak penyisihan LCC IPS tahun 2020 ini. Silahkan untuk dicek di grup guru pendamping, itu sudah kami share. Ya, ini tadi terdapat kesalahan teknis, apakah sudah terlihat di layar? Ya, sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Ya, silakan disimak. Mohon kepada siswa, silakan dijelaskan terkait ini. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Ning. Jadi di tahap penyisihan ini, peserta akan menjawab soal sebanyak 100 soal, di mana terdiri dari sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Urutannya seperti itu ya, Bapak dan Ibu guru pendamping. Jadi dimulai dari soal sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Terus mengulang sampai soal genap sebanyak 100 soal. Untuk skor, jika benar bernilai 4, salah bernilai 0, dan jika benar semuanya akan mendapatkan skor akhir sebanyak 400 soal. 400 skor. Namun, ketika nanti dalam penilaian terdapat nilai yang sama, akan diadakan tahap uji kembali dengan pengerjaan soal babak penyisihan yang kedua untuk mendapatkan siapakah yang layak dan cocok masuk ke babak 10 besar dan masuk ke babak semifinal dan final. Mungkin di panitia bisa di-share screen yang tata tertib. Bisa dibesarkan ukurannya, Mas? Baik, saya akan membacakan petunjuk pengerjaan LCC IPS tahun 2020 ini pada babak penyisihan, di mana nomor 1, yang pertama kali pastinya kalian harus berdoa bagi peserta LCC yang mengerjakan soalnya. Yang kedua, pilihlah salah satu jawaban A,
B, C, atau D yang saudara anggap paling benar dengan mengklik jawaban pada media. Yang ketiga, setiap jawaban benar akan diberi skor 4, salah 0, dan tidak dijawab 0. Yang keempat, dilarang menanyakan soal atau jawaban kepada kelompok lain. Yang kelima, peserta dilarang meminta bantuan kepada pihak siapapun. Yang keenam, dilarang menggunakan alat bantu apapun. Yang ketujuh, dilarang berbuat gaduh pada saat acara berlangsung. Yang kedelapan, peserta yang melanggar peraturan akan didiskualifikasi. Yang kesembilan, wajib mengaktifkan Google Meet sampai waktu selesai dan setiap saat dipantau oleh panitia. Yang kesepuluh, babak tambahan berlaku apabila terdapat peserta dengan jumlah skor yang sama. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung dipertanyakan dan ditampung terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada Mbak Ning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Mbak Cici tadi sudah menyampaikan terkait teknis penilaian. Nah, selanjutnya di sini dari panitia akan menjelaskan lagi, akan menekankan lagi terkait tentang teknis workshop. Silakan kepada Saudara Oki untuk menyampaikan terkait teknis workshop besok bagaimana. Itu kan akan ada dua platform, ada Zoom dan ada Google Meet. Silakan. Layar sudah tertampilkan? Ya, sudah. Baik. Terima kasih dan kembali kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih nanti tipe workshopnya seperti apa akan dilaksanakan. Jadi saya menegaskan kembali bahwa workshop akan dilakukan menggunakan Zoom meeting. Teknisnya seperti tadi kami tegaskan lagi bahwa setelah pembukaan, peserta beralih ke Google Meet. Akan tetapi guru tetap standby di Zoom dan tidak keluar dari Zoom. Karena workshop dilaksanakan menggunakan Zoom yang tetap, walaupun ada jeda sekitar 30 menit. Workshop dan pengerjaan soal diharapkan untuk berbeda room atau hub supaya tidak saling terganggu. Di sini guru fokus terhadap workshop, peserta fokus terhadap pengerjaan soal. Ini adalah penegasan workshop yang akan dilaksanakan besok hari Sabtu ketika berbarengan dengan pengerjaan babak penyisihan LCC IPS SMP MTS tingkat nasional tahun 2020. Kembalikan ke Saudara Ning. Bagaimana? Apakah sudah selesai untuk Saudara Oki menjelaskan tentang terkait Zoom-nya? Sudah, terima kasih. Ada tambahan lagi? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke reminder alat atau perangkat apa saja yang harus dipersiapkan oleh masing-masing sekolah atau guru pendamping dan peserta didik. Silakan kepada panitia yang bersangkutan untuk menyampaikan terkait peralatan apa saja yang perlu dipersiapkan. Dimohon Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya, nggih. Silakan kepada Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Ya, Terdengar. Sekarang reminder alat yang digunakan nanti kegiatan ya. Alatnya terdiri dari laptop dan laptopnya sudah aplikasi psikologi. Kedua, laptop atau handphone yang sudah terinstall aplikasi Google Meet yang berfungsi sebagai kamera pengawas. Itu untuk peserta.
Yang ketiga, laptop atau handphone sudah terinstall aplikasi Zoom untuk pembukaan nanti dan untuk workshop. Yang keempat, jaringan internet berupa WiFi atau kuota. Yang kelima, ada pulpen dan kertas jika dibutuhkan, maksimal 1. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih terkait untuk sesi tanya jawab setelah ini ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Rizka tadi telah disampaikan. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, tapi kurang kencang ya? Kurang kencang. Ya. Kemungkinan bisa jadi karena di daerah Bapak Ibu masing-masing sinyalnya kurang kuat ya mungkin ya. Jadi jadi diusahakan besok ketika babak penyisihan atau ketika dari pembukaan dipersiapkan sinyalnya. Kalau kami sarankan mungkin menggunakan sinyal yang terbaik di daerah masing-masing gitu ya. Atau jika di sekolah ada WiFi yang sinyalnya kuat, maka itu sangat direkomendasikan karena ini terkait dengan teknis supaya nanti berjalan dengan lancar begitu nggih Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya di sini adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, untuk diskusi dan tanya jawab ini kami akan mencoba untuk menjawab dahulu terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ini. Dari panitia ada yang sudah mau menjawab? Mungkin untuk yang di pertanyaan yang ada di teks di chat ini kami tampung dahulu atau ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya secara langsung? Mungkin ada Saya yang Kak, belum mau tanya jelas. Kak. Oh ya, silakan kepada Pak Cahya. Sebentar ya, ini Iya, kami ditunggu dari moderator untuk mempersilahkan dahulu ya. Untuk oke, yang lain siap-siap. nanti bisa antri. Ya, silakan Pak Cahya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf kakak-kakak dan Bapak Ibu guru sekalian. Saya Cahya Prianto, saya adalah pembina IPS dari Al-Azhar 8 Bekasi. Kebetulan tahun lalu saya juga ikut Olimpiade ini. Tahun lalu kan di regional-regional gitu ya. Tahun lalu saya ikut di Cirebon. Nah, kemudian juga minggu lalu sekolah kita baru ikut lomba Ruang Guru Champion yang dilaksanakan sama Ruang Guru. Itu juga lombanya itu apa namanya berkelompok. Nah, yang saya tanyakan satu itu penilaian kan ini mengerjakannya berkelompok ya. Mungkin belum dijelaskan tadi penilaiannya itu gimana? Apakah setiap anak mengerjakannya masing-masing nanti diakumulasi nilainya? Kalau di Ruang Guru Champion kemarin kan setiap anak kerjain soal yang sama, nanti nilainya diakumulasi, bukan nilai apa namanya, bukan nilai average, bukan nilai rata-rata, tapi nilai akumulasi. Nah kalau ini saya belum dapat nih, belum kebayang anak-anak kerjain sendiri-sendiri atau mereka di satu ruangan meet cuman bertiga atau berempat sama panitia diawasin apa namanya, nanti mereka diskusi baru ngejawab soal tersebut gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, saya agak sanksi dengan pengawasannya karena anak-anak itu sekarang kan apa namanya pinter ya. Nah aplikasi psikologi itu bisa menjamin anak-anak nggak browsing nggak, atau jangan-jangan diperbolehkan browsing, karena kalau di sekolah kita pakai aplikasi self exam browser itu anak-anak udah nggak bisa output, nggak bisa escape, nggak bisa F11, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi aplikasi psikologi ini memungkinkan nggak anak-anak itu tidak browsing gitu. Saya nggak tahu sih, nggak pernah pakai aplikasi psikologi. Itu aja dua pertanyaannya. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas pertanyaan diajukan. Terkait dengan penilaian, mungkin dari siswa Al bisa menjelaskan kembali bagaimana teknis penilaiannya. Baik, jadi saya bantu menjawab dahulu terkait dengan pelaksanaannya. Jadi dalam satu tim itu kan terdapat 3 peserta didik. Nah, dalam 3 peserta didik tersebut terdapat 1 orang sebagai ketua tim. Jadi untuk pengerjaannya membutuhkan 1 perangkat laptop atau komputer yang mana di situ diakses oleh 1 akun dari 1 tim tersebut. Kemudian dikerjakan oleh 3 orang secara bersamaan. Jadi ini seperti dengan 1 tim gitu. Jadi mengerjakannya kita dalam 1 tim tersebut mengerjakan bersama-sama seperti itu. Nah, terkait untuk ketika menggunakan platform psikologi, kemudian kira-kira nanti peserta didik bisa buka tab lagi atau membuka yang lain. Nah, itu kami serahkan kepada sekolah masing-masing karena dari awal pendaftaran kami sudah menyediakan surat pertanggungjawaban terkait akan bertindak jujur atau tidak, dan itu sudah bermaterai. Jadi kami percayakan kejujuran dengan peserta didik dan sekolah masing-masing, seperti itu. Mungkin dari panitia yang lain ada yang mau nambahkan? Baik, saya Kak, akan boleh mendapat boleh boleh ini nggak pertanyaan lanjutannya pertama tadi? Oh ya, baik. Sebelum Eh, pertanyaan lanjutan, bolehkah saya untuk menanggapi dan menambahkan pertanyaan jawaban dari Mbak Hening? Ya boleh boleh Kak, silakan. Baik, terima kasih. Tadi dari Pak Cahyo sudah menjelaskan dari ruang guru competition ya? Apa? Ruang guru Ruang guru champion Kak. champion. Di sini kami menegaskan bahwa setiap penyelenggara mempunyai warna-warni tersendiri. Setiap event yang diselenggarakan pasti akan bervariasi. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, teknis penilaian tadi benar seperti yang disampaikan oleh Saudari Hening, bahwa sistem pengerjaannya adalah kita bergu, dalam artian lomba cerdas cermat regu. Begitu Kak Cahyo. Kemudian yang ketiga, apakah aplikasi psikologi ini menjamin siswa untuk tidak browsing dan seterusnya? Jadi setiap gerak-gerik peserta di psikologi panitia admin itu akan tercatat siapa yang masuk, siapa yang live, siapa yang menyerahkan, dan jam berapanya itu terlihat gitu Kak. Dari tim developer nanti akan menjelaskan lebih lanjutnya. Silahkan dilanjut untuk pertanyaan kedua. Oke, makasih kakak-kakak panitia jawabannya. Kalau yang pertanyaan kedua tadi udah jelas ya, udah clear jawabannya. Yang pertama mungkin gini, kan kita itu tidak memperbolehkan anak-anak kumpul-kumpul ya. Nah, terus yang dapat akses itu kan cuma ketua panitia, ketua panitia, ketua kelompok, ketua argunya. Kemudian anak ketua argunya itu dikasih kesempatan share screen nggak ke teman-teman sekelompoknya. Jadi share screen-nya itu buat teman-teman sekelompoknya. Itu dikasih kesempatan nggak di Google Meet itu? Makanya tadi saya nanya, belum kejawab tuh. Apakah ada satu ruangan Google Meet khusus yang cuma berempat, jadi bertiga itu teman sekelompok, satunya lagi pengawasnya dari panitia. Jadi anak-anak bisa diskusi di sana, salah satu anaknya bisa share screen gitu. Kan karena kita nih di Jabodetabek emang sama sekali nggak bisa ketemu nih, nggak boleh datang ke sekolah gitu. Terima kasih. Oke, kan jawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah Saudara Oki mau menjawab? Atau panitia yang lain ada yang mau menjawab?
Baik, sebelumnya Bapak Ibu pendamping LCC IPS, apakah ada kasus yang sama selain dari Pak Cahyo? Mohon konfirmasinya terlebih dahulu. Kami juga memiliki kasus yang sama dengan Pak Cahyo tadi. Sekolah kami belum boleh beroperasi seperti sedia kala. Jadi, dan santri-santrinya juga terdapat di berbagai daerah. Jadi belum bisa untuk melakukan pertemuan di dalam sekolah. Oke, dari Dewi ini asalnya di mana? Dari sekolah mana? Dari SMP Baitul Quran Sragen. Sragen. Guardian Baik, School. sebelahnya itu siapa ya? Mohon maaf. Tim peserta di situ juga enggak? Kenapa? Satu tim. Yang teman-temannya yang satu dari daerah, yang satu Kudus, yang satunya Wonosobo. Dan yang bisa ke sekolah cuma satu anak. Ini Dewi peserta atau guru pendamping ya? Saya guru pendampingnya, Pak. Oh gitu. Bu Dewi, di sini berarti peserta yang tidak bisa berkumpul berapa? Dua yang belum bisa berkumpul. Dua. Karena Dari berada SMP? di luar kota. Oh ya. Dari SMP Baitul Quran Boarding School Sragen. Iya, sebentar. Saya tulis dulu. Ya, boleh. Baik, laporannya kami terima. Silahkan yang lain, Bapak Ibu Guru. Ya, terima kasih. Cek, Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, di sini izin menjawab ya. Untuk yang terkait terkendala tidak bisa berkumpul dan sebagainya, kalau dari panitia sendiri, untuk diusahakan kalau bisa berkumpul dalam satu tempat, karena kan itu cuma 3 orang saja, jadi nggak berkerumun banyak orang. Akan tetapi jika terkendala seperti yang tadi berbasis pesantren terus di luar daerah masing-masing, nanti mungkin bisa solusinya bisa gimana? Satu Google Meet untuk satu anak. Tapi untuk yang bisa emang benar-benar berkelompok, jadi untuk satu kelompok cukup satu Google Meet saja. Nah, untuk yang berhalangan emang benar-benar tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, nanti bisa satu anak untuk satu Google Meet. Seperti itu. Ya Kak, Baik. kalau sekolah saya itu kan ngirim 4 tim ya, berarti ada 12 anak. Nggak mungkin dikumpulin semua di sekolah. Nggak, tapi pertanyaan saya belum kejawab tadi itu. Kakak-kakak panitia, pertanyaan saya belum kejawab. Tapi saya ngasih usulan gini. Untuk kan saya sudah pasti nggak mungkin, mungkin ini Bapak Ibu yang di Jabodetabek yang lain yang ngirim lebih dari satu tim, mungkin ada salah satunya sama kayak gitu juga ya. Saya ngasih usulan gini. Kita kan udah punya, sekolah kita udah punya akun Zoom lumayan banyak ya. Gimana kalau misalnya
anak-anak itu selain panitia di Google Meet, Google Meet-nya itu adanya di laptop. Terus mereka bisa salah kebalik saya. Mereka sambil ngerjain, ketua timnya sambil ngerjain, mereka juga share screen di Zoom. Nah, itu diperbolehkan nggak? Gitu. Share screen di Zoom itu bertiga mereka. Cuma ada 3 orang di Zoom itu. Nah, itu belum kejawab tuh diperbolehkan atau enggak. Nah, nanti ketua timnya di HP-nya itu nyalahin Google Meet yang di mana di sana ada panitia pengawasnya. Seperti itu. Itu diperbolehkan nggak, Kak? Gitu. Baik Pak, terima kasih untuk saran dan masukannya. Seperti itu juga bisa. Jadi nanti, tapi itu benar-benar dipastikan untuk yang Zoom atau Google Meet-nya itu berisikan 3 orang anggota saja. Nah sebelumnya nanti mungkin bisa Zoom-nya itu diperlihatkan di Google Meet pengawas dari panitia itu sendiri. Jadi dari pihak panitia juga mengetahui kalau benar-benar Zoom atau Google Meet yang dibuat oleh peserta itu berisikan 3 orang anggota dari tim tersebut. Mungkin seperti itu bisa. Mungkin nanti saya minta tolong, berarti ada 4 orang yang ngawasin tim saya ya. Nanti saya share kode Zoom-nya ke panitia, salah satu panitia. Jadi Iya, salah satu ada 4 panitia yang boleh, ya silakan aja masuk ngawasin Zoom itu. Iya baik Pak, nanti dari panitia sendiri insya Allah sudah dibagi untuk plot-plot yang bagian mengawasi itu sendiri Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Kak, makasih. Baik, apakah masih ada tambahan penjelasan dari panitia? Baik, saya akan menambahkan dan menegaskan kembali. Terima kasih atas masukannya dan sarannya kepada kami. Setelah ini, mohon Bapak Ibu Guru, apabila kasusnya sama seperti Pak Cahyo, nanti bisa melist di grup. Jadi kita tahu tim mana aja, sekolah mana aja yang tidak bisa yang tidak bisa melakukan satu tim dalam bergu untuk mengerjakan soalnya. Jadi nanti ada panitia yang akan memantau. Begitu, supaya kita juga tahu berapa tim yang tidak bisa satu lokasi, satu regu dalam mengerjakan soalnya. Ya, cukup seperti itu. Baik, apakah dari Bapak Cahyo dan Ibu Dewi tadi sudah jelas terkait bagaimana solusi besok ketika babak penyisian? Ya sudah Kak, makasih Kak, udah cukup jelas. Baik. Cukup jelas Kak, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Bagi yang mau bertanya, bisa menyalakan mikrofonnya. Bagaimana? Pak Sudaryanto, apakah mau bertanya? Ya, coba saya tanya sedikit ya. Benar, sudah kedengaran? Kurang jelas, Pak. Mungkin bisa didekatkan lagi mic-nya. Ya, terima kasih. Sudah? Sudah kedengaran jelas? Ya, sudah terdengar Bapak. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya, ini ada beberapa. Yang pertama ya, ini tadi kan disebutkan ini kan sesi pembukaan. Nanti habis itu setengah 1, 12.30 itu kan akan ada acara pembuatan akun psikologinya.
Habis itu terus ada simulasi pengerjaan soal gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama untuk simulasi. Simulasi itu nanti setelah terbuka apa akunnya itu ada batasan waktu nanti harus jam itu rentangan waktunya atau bisa sewaktu-waktu, bisa malam, bisa sore nanti misalnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya besok pas pelaksanaan itu ada gangguan yang tidak bisa dihindari, misalnya dari panitia atau dari pihak peserta, itu kira-kira solusi penyelesaiannya bagaimana? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk setelah pesertanya itu mengerjakan soal, itu kan guru pembimbingnya itu ada workshop itu ya. Untuk workshop itu tidak dipungkiri itu biasanya yang diinginkan itu ada sertifikatnya. Nah, itu apakah itu nanti juga diusahakan ada sertifikatnya untuk baik panitia baik dari peserta ataupun dari guru pendampingnya. Saya rasa itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Pak, terima kasih. Di sini izin menjawab ya. Untuk simulasinya itu sendiri benar bisa dilaksanakan kapan saja, tidak harus nanti. Akan tetapi untuk proses pembuatannya akun sendiri itu dilaksanakan nanti secara bersama-sama. Tapi untuk akses simulasinya untuk mengerjakan kapanpun itu bisa, nggak harus nanti karena nanti dari panitia mengizinkan untuk diakses setelah pembuatan akun itu sendiri. Jadi misal nanti tidak sempat atau tidak bisa untuk membukanya, mungkin bisa nanti sore, bisa nanti malam atau besok pagi. Karena untuk simulasinya sendiri itu tidak harus dikerjakan pada saat nanti pembuatan akun. Untuk nanti hanya pembuatan akun saja, dilanjutkan simulasi bagi siswa atau peserta yang emang benar bisa mengikuti. Untuk yang tidak bisa mengikuti, bisa dicoba selain pada waktu nanti. Terus untuk yang masalah terkait sertifikat, jadi nanti baik guru pendamping, peserta maupun peserta workshop itu sendiri bakalan mendapatkan sertifikat itu sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir untuk terkait sertifikat workshop itu sendiri juga ada. Itu nanti bentuknya sertifikat yang akan dikirimkan setelah itu. Seperti itu, Bapak. Apa ada pertanyaan yang kurang jelas atau belum terjawab? Untuk yang misalnya ada gangguan dalam pelaksanaan tadi, saya belum terjawab. Misalnya dalam pelaksanaan hari Sabtu besok itu ada gangguan dari pihak panitia ataupun dari kita sebagai peserta itu kok ada gangguan jaringan atau apa terputus misalnya gitu, terus solusinya gimana gitu. Pada saat pengerjaannya nggih Pak? Napa pripun? Jadi misalnya baru tengah-tengahnya mengerjakan atau misalnya pengerjaannya kan rentang waktunya 2 jam misalnya gitu. Sudah berjalan misalnya 30 menit, terus ada gangguan. Terus baru bisa diteruskan lagi setelah beberapa menit kemudian. Itu nanti ada tambahan waktu misalnya gitu menyelesaikan atau tetap waktu itu saja. Gitu aja. Ya baik Pak. Jadi begini, untuk terkait mohon maaf, jadi untuk terkait apabila pada saat pengerjaan itu terkendala mungkin sinyal atau keluar sendiri, itu tidak usah khawatir karena begitu semisal terjadi gangguan atau mungkin sinyal Bapak Ibu bermasalah, nanti logout keluar sendiri, itu jadi nanti waktu dalam aplikasi tersebut itu otomatis berhenti. Jadi nanti pada saat peserta masuk kembali itu jadi melanjutkan waktu yang terhenti pada saat gangguan itu sendiri. Jadi misal terjadi gangguan pada menit
30 misalnya. menit 5. Nah, Ya. itu keluar sendiri gitu. Nah, nanti bisa masuk lagi, nanti waktunya itu melanjutkan tanpa terpotong seperti itu. Jadi mulai di menit ke-5 lagi melanjutkan yang sempat terpotong tadi seperti itu, Bapak. Jadi tidak usah khawatir waktu bakalan terpotong atau ada tambahan, itu jadi sudah tersetting dengan sendirinya nanti melanjutkan secara otomatis seperti itu, Bapak. Oh iya, terima kasih. Baik, izin menambahkan, nggih, Bapak. Ya, jadi begini, aplikasi psikologi ini adalah aplikasi dengan bobot yang ringan begitu, Pak. Jadi tidak membutuhkan prosesor yang terlalu tinggi atau terlalu canggih begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, apabila logout sendiri atau keluar sendiri, pastikan Google Meet dari peserta tidak ikut mati. Karena apa? Kalau misalkan Google Meet-nya keluar, psikologi keluar, kami akan langsung mendis karena kita melibatkan kita mensimpulkan bahwa ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan panitia dalam arti kejujuran. Begitu, Bapak. Baik, silahkan jika ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu Guru Pendamping, kami persilahkan. Halo. Ya, silakan Yeniarti Juwita, Bu. Silakan. Ya, kami dari SMP Darul Ihsan. Kebetulan kita udah pakai akun itu untuk daring ini. Nah, apabila kita membuat akunnya tidak saat yang ditentukan, itu apa boleh ya? Halo, Mas, Mbak. Baik, Bu, izin untuk menjawab ya. Jadi untuk pembuatan akun sendiri emang diusahakan kalau bisa nanti secara bersama-sama. Jadi jika ada pertanyaan atau hal yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan dan bisa langsung dijawab. Namun apabila memang untuk waktu nanti tidak bisa dilaksanakan mandiri atau pembuatannya sendiri. Jika nanti ada yang dibingungkan, nanti bisa melihat tayangan pada saat pembuatannya itu yang nantinya akan di-upload live streaming kan di YouTube seperti itu. Jadi siaran ulang dari proses pembuatan akun itu sendiri nanti bakalan direkam, kemudian siaran ulangnya itu bakalan di-upload di YouTube. Kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi misal ada yang dibingungkan atau mungkin ditanyakan dalam hal pembuatan akun, jika tidak bisa mengikuti pada jam yang ditentukan nanti, ini kurang lebih habis duhur, bisa nanti melihat tayangan siaran ulang yang nanti diupload panitia, seperti itu, Bu. Oh ya, sama nambah pertanyaan lagi. Nah, biasanya nanti di akhir setelah selesai mengerjakan, itu skornya langsung keluar atau tidak? Baik, Bu. Jadi untuk skornya sendiri nanti begitu selesai mengerjakan tidak langsung terlihat. Oh, tidak, ya. Jadi nanti
diumumin dari panitia seperti itu. Berarti batasan pengerjaannya tidak ada ya, soalnya di sekolah kami TTS itu pakai asesmen juga. Nah itu seringnya itu siswa tiba-tiba kayak submit sendiri gitu, padahal belum selesai mengerjakan. Nah itu berarti kalau kita mulai lagi itu dari awal apa langsung dari nomor yang tiba-tiba ke submit gitu. Jadi Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dari tim developer LCC, mungkin bisa menjawab. baik Bu, di sini izin menjawab ya untuk eh, terkait nanti terkendala. Mungkin pertanyaannya sama seperti Bapak Sudaryanto tadi. Jadi misal terkendala sinyal ataupun apa dengan catatan keluar sendiri, nanti bisa melanjutkan. Misal tadi berhenti di nomor 5 dan menit kelima gitu. Jadi nanti begitu peserta masuk kembali, jadi itu udah melanjutkan ke soal nomor 5 dan menit 5 itu berjalan lagi dengan jawaban yang sudah dijawab itu masih tetap ada, tidak usah khawatir jawaban tersebut hilang. Karena itu otomatis nanti sudah tersimpan apabila terjadi susah jaringan atau hal-hal yang kurang diinginkan terkait pada saat proses pengerjaan. Jadi tidak usah khawatir nanti itu semua pekerjaan aman. Jadi misal keluar itu sudah melanjutkan dan waktu juga otomatis berhenti, dimulai lagi ketika login pada saat itu. Jadi dari panitia emang benar-benar menegaskan untuk masalah kuota atau jaringan itu sendiri benar-benar diperhatikan agar bisa koneksinya itu stabil. Jadi tidak terkendala dengan jaringan atau sebagainya. Jadi mungkin dari panitia mengingatkan untuk masalah jaringan itu sendiri dipersiapkan dengan baik seperti itu. Pertanyaan terakhir, seumpamanya ya, kan maksudnya kita juga nggak tahu kan kondisi di lapangan besok nantinya. Jaringan itu tiba-tiba mati gitu, terus Google Meet-nya juga ikutan keluar, padahal sebenarnya itu kita nggak matiin, hanya jaringannya aja tiba-tiba terputus semua, otomatis psikologi, Google Classmeet itu keluar semua. Nah itu apakah ya langsung didiskualifikasi gitu, apakah tidak ada kayak kebijakannya atau gimana gitu? Baik, Ibu, Bapak pendamping LCC IPS, apabila dirasa seperti itu dan memang terjadi seperti itu negatifnya, nah silakan langsung menghubungi panitia. Dalam artian di grup pendamping adalah admin, itu adalah nomor panitia. Jadi bisa langsung konfirmasi kendala yang ada di situ, misalnya maksud saya gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala langsung sampaikan saja supaya kita juga mengambil tindakan apa yang perlu dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya lagi? Mengingat waktunya sudah tinggal 2 menit. Jadi satu pertanyaan terakhir kalau ada silakan. Baik, jika tidak ada, apakah Bapak Ibu bisa kita akhiri untuk technical meeting LCC IPS SMP MTS tahun 2020 ini?
Mohon maaf panitia. Mohon maaf. Iya, Bu, silakan. Apakah ada suara saya? Ya. Saya ingin menanyakan, misalnya tadi melanjutkan pertanyaan jika terjadi error tadi. Nah, kami kan guru pendamping kan berbeda ruangan ya. Nanti termasuk anak-anak kami yang ikut LCC itu termasuk anak-anak yang mungkin karena kami masih termasuk di pinggiran itu, kadang itu mereka juga panik kalau misalnya terjadi error. Nah, kalau terpisah ruangannya, kami ingin menanyakan apakah boleh kami membantu, kemudian ataukah kami boleh meminta bantuan, misalnya ada satu teknisi yang ada di situ, teman kami, bukan guru mapel IPS, bukan pendamping, yang mungkin ikut membantu. Nah, sekiranya nanti untuk memantau kami, kejujuran kami yang membantu teknis itu benar-benar pure membantu secara teknis, apakah nanti bisa kami melakukan video call sambil memperbaiki atau membantu pada saat error itu, kemudian kami melakukan video call kepada panitia untuk memastikan jika memang kami itu benar-benar mengalami kesalahan teknis seperti itu. Mohon ditanggapi panitia. Terima kasih. Baik, Bu Dwi Nur, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi semisalkan ada gangguan ataupun error tadi, nggih Bu Dwi Nur Rahayu? Iya. Iya, Mas. Jadi kalau misalkan seperti itu, nanti dari ketua tim kan ada Google Meet. Jadi bisa menyampaikan kendalanya apa atau masalahnya apa di room chat-nya. Bisa ngechat di situ, nanti setelah itu dari panitia akan menghubungi dari yang terkendala itu. Jadi kalau misalkan kita menginstruksikan untuk feature panitia sekarang, nanti silahkan dari ketua tim atau peserta nanti nge-feature kami. Kemudian kalau dari kami menghimbau, coba ditanyakan kepada guru pendamping. Berarti kami mengizinkan salah satu peserta untuk menemui guru pendampingnya tersebut. Begitu Bu. Jadi tidak serta-merta peserta tidak langsung meninggalkan pengerjaannya gitu loh Bu. Jadi nanti tolong dibekali dengan mantap pesertanya supaya lebih semangat dan tahu teknisnya. Oh iya, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama Ibu. Baik, mengingat waktu sudah melampaui dari batas TM, perlu kami informasikan kembali bahwa nanti pukul 12.30 mohon kembali ke room ini karena akan ada pembuatan akun serentak yang akan dipimpin oleh panitia bagian developer. Sampai di sini bisa ditekankan nih Bapak Ibu Guru, bisa kita garis bawahi bahwa nanti pukul 12.30 kita akan melakukan pembuatan akun serentak. Ya. Baik, Bapak Ibu Guru, kami mengucapkan terima kasih karena Saudari Hening sedang melakukan kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, maka technical meeting LCC IPS SMP MTS Nasional tahun 2020 sudah dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga apabila ada jawaban yang kurang puas ataupun perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kami mengucapkan terima kasih dan semangat H-2 babak penyisihan. Semoga sukses dan lancar untuk babak penyisihan nanti. Dari kami, panitia cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.